Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadri Ridwan, NIM 123.190.045. Jadi di sini saya akan mendemokan proyek akhir dari Praktikum Teknologi Cloud Computing. Oke, jadi untuk sebelumnya saya ingin memberitahu kalau saya itu tidak berkelompok, saya mengerjakan tugasnya itu sendiri, sehingga tugas-tugasnya itu saya kerjakan sendiri juga. Nah, lalu masuk ke demo aplikasi. Nah, di sini saya kebetulan sudah menjalankan servernya ya. Jadi mungkin akan saya jalankan ulang. Yang pertama saya eh, menghentikan service Dockernya dulu, lalu saya menjalankannya kembali. Nah, di sini dikatakan sedang membuat kontainernya. Kontainernya itu ada 3 ya. Yang pertama ada kontainer, 2 itu untuk database, 1 itu untuk aplikasinya. Oke, di sini servernya sudah berjalan. Lalu setelah servernya berjalan, di sini adalah tempat aplikasinya. Jadi aplikasinya itu juga harus dijalankan. Nah, jadi aplikasinya itu seperti ini ya. Jadi untuk aplikasinya di sini saya membuat website semacam contact app gitu. Nah, di sini untuk di halaman home ada semacam quotes generator. Jadi jika kita generate akan secara random menampilkan quotes-quotes dari tokoh-tokoh dunia seperti itu. Jadi untuk data quotes ini saya ambil dari database yang ada di Docker yang mungkin saya akan jelaskan nanti. Nah, untuk halaman kontak itu terdapat manajemen nomor handphone. Konsepnya seperti to-do list, cuman di sini pakai nomor telepon. Jadi sini untuk ada operasi CRUD juga, jadi mungkin saya akan demokan operasinya ya. Ini untuk operasi menambah data atau create. Jadi di sini saya membuat suatu data yang datanya itu akan disimpan ke database. Nah, lalu mungkin kita akan cek dulu ya. Jadi ini untuk koneksinya. Jadi ada dua koneksi ke database. Ini ke user, jadi jika ingin cek kita. Nah, ini ada satu data yang ditambahkan, yang barusan kita tambahkan. Lalu misalnya apa ya? Edit. Misalnya jadi street T. Ini berganti ya. Lalu jika lihat di database, akan diganti. Lalu yang terakhir itu delete ya, fungsi delete. Jadi jika saya klik delete, datanya juga akan dihapus. Lalu kita cek di database dan terhapus. Oh ya, untuk database quotes-nya itu ada di sini ya. Nah, ini quotes yang digunakan cuma 3. Nah, oke. Lalu mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Docker-nya ya. Sebentar, ini apa ya? Tapi kok jalan? Oke. Untuk Docker filenya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu ada from node, ini maksudnya itu image mana yang ingin digunakan. Di sini image-nya itu node. Lalu work dir-nya itu work directory yang ada di Docker-nya nanti yang akan dibuat itu ya nama foldernya itu ada di /app. Nah, lalu copy package.json akan mengcopy file ini ke titik-titik ini work directory yang ada di Docker-nya ya. Lalu argumen node environment,
Jadi node environment ini akan berisi sebuah string, ya bisa development atau production. Nah, jika node environment-nya itu development, maka akan melakukan npm install. Jadi semua package yang ada di sini itu akan diinstal. Lalu apabila node environment-nya itu production, maka yang akan diinstal itu cuman dependencies production-nya saja. Nah, lalu ini copy. Copy ini maksudnya mengcopy semua file yang ada di sini ke work directory. Lalu environment. Nah, di sini saya pasang port sama dengan 3000. Jadi port default-nya itu 3000. Nah, lalu expose port ke port 3000 juga. Ya, ini port ada di sini ya. Nah, 3000. Lalu saat menjalankan Dockernya, itu terakhir itu ada command yang harus dijalankan yaitu npm run start. Yang mana kalau di package.json run start itu menjalankan node index. Nah, lalu untuk Docker Compose, nah di sini ada 3 service yang dibuat. Yang pertama app. App ini merupakan aplikasi yang dibuat. Build ini maksudnya image ini akan dibuild berdasarkan file-file yang ada di sini. Lalu port. Nah, ini untuk service app ini akan dipublish ke port berapa. Nah, di sini kebetulan portnya sama ya. Jadi saya ingin portnya itu dipublish ke port 3000. Jadi untuk mengakses service app itu pada host harus mengakses port 3000. Begitu. Lalu ini environment portnya 3000, lalu depends on maksudnya aplikasi ini, service ini itu bergantung ke MySQLDB atau service MySQLDB yang mana merupakan service kedua. Nah, ini merupakan image untuk maksudnya untuk membuat ini ya, kontainer MySQL, database untuk contact app, image yang digunakan itu MySQL. Lalu di sini ada command. Lalu ini ada environment seperti root password, usernya apa, passwordnya apa, seperti itu. Lalu ini port. Jadi untuk kontainer MySQL DB ini saya publish portnya ke 3307. Jadi saya harus mengakses port 3307 di host untuk dapat mengakses MySQL, kontainer MySQL yang berada di port 3306 di kontainer. Lalu di sini saya menggunakan volumes, Docker volumes untuk persistence data. Nama volumesnya itu MySQL-DB. Nah, service yang kedua itu MySQL DB-quote, yang ini untuk database menyimpan quotes tadi. Image-nya itu sama, MySQL, komennya ya sama. Yang sama itu port dan volume. Untuk port yang digunakan itu port 3308 di host. Saya akan mempublish port 3308 untuk mengakses port 3306 yang ada di Docker. Lalu volumesnya itu, nama volumenya yaitu MySQL-DB quote. Untuk networknya, Docker sendiri sudah secara default memberikan network bawaan ya. Maksudnya saat kontainer-kontainernya itu dibuat, networknya itu juga otomatis terbuat. Ya seperti di sini, namanya itu node app, node dash app dash tcc underscore default. Jadi untuk ya mungkin seperti itu ya. Oh ya mungkin untuk servernya sendiri di sini ya ini index ya untuk menjalankan servernya. Lalu di sini saya buat model satu untuk models untuk kontak dan satu lagi untuk quotes. Jadi konteks model ini untuk mengambil data di
apa di database kontak. Lalu quote model itu ya ini untuk mengambil data di database quote. Nah, controller di sini untuk memanggil ini ya, untuk memanggil metode-metode yang ada di model. Di sini ada contact controller dan quotes controller. Jadi di sini metode-metode yang ada di model itu dipanggil. Lalu ada route, ada contact route dan quote route. Nah, ini untuk routing aja. Nah, ini adalah controller-controllernya atau bisa juga dibilang handlernya. Jadi jika request-nya itu post dan URL-nya itu slash, maka handlernya itu akan ditangani oleh add new contact dan seterusnya. Ah, lalu ya untuk database-nya, ini database-nya di sini dua database yang berbeda. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.